Dulu di Indonesia ini ada kelompok. Nah, ini penting sekali untuk ibu dengar nih. Kelompok itu disebut dengan Gavatar. Pernah dengar Gavatar Bapak Ibu? Siapa namanya? Apa kepanjangan itu? Nah, Gerakan Fajar Nusantara. Mereka hanya sholat di malam hari. Kalau bahasa lainnya sholat tahajud di malam hari. Tapi sholat 5 waktu mereka tidak sholat. Namanya Gavatar. Mereka hanya sholat di malam hari. Kalau bahasa lainnya sholat tahajud di malam hari. Tapi sholat 5 waktu mereka tidak sholat. Namanya Gavatar. Gavatar itu gerakan Gerakan Fajar Nusantara tahun 2006, kemudian 2015, dan kemudian itu sangat berlaku di Jawa, Ciledug. Ada kelompok non muslim tapi mereka sholat. Sholatnya lebih banyak daripada kita. Kalau kita sholat 5 waktu, kalau mereka sholatnya 7 waktu. Ternyata di Indonesia ini paling laris. Jadi kalau pengen membangun gerakan sesat itu paling laris di 2 tempat. India satu, di sini satu. Itu laris minta ampun tuh. Terutama di tanah Jawa. Ini kita bukan menghina, tapi memang begitu kondisinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini masih Allah kokohkan iman kita, Allah teguhkan hati kita dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan keluarga, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua Allah berkahi, Allah limpahkan rahmatnya, keberkahannya, Allah terima amal ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini. Malam hari ini kajian kita tentang kitab Al-Kabair dari kitab Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Jadi sebenarnya dalam kitab yang lain juga pernah dibahas oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang Grand Syekh atau Grand Al-Azhar, ulama besar di Al-Azhar Mesir, juga menulis satu buku judulnya Al-Kabair, juga merinci daripada kitab Imam Az-Zahabi atau Syamsuddin Az-Zahabi. Baik, kemarin kita sampai pada nomor yang ketiga, sekarang kita masuk pada nomor yang keempat. Nomor yang ketiga itu tentang sihir. Dan di masjid ini kita membahas tentang sihir itu, dan cukup sudah selesai kita mengkaji tentang sihir. Jadi banyak yang bertanya-tanya tentang sihir, banyak yang bertanya-tanya tentang alam gaib, tentang syaitan, tentang iblis, jin dan lain sebagainya. Bahkan dituliskan dalam satu kitab khusus bagaimana cara jin, iblis dan syaitan itu untuk merasuki, untuk kemudian menjelek-jelekkan, untuk mengajak pada kejelekan. Itu disebut dengan talbisul iblis, tipu daya iblis. Dalam kitab disebut dengan talbisul iblis. Yang saya kalau tak salah itu dibahas kitab itu di Masjid Al-Mu'minin kalau saya tak salah. Judulnya Talbisul Iblis. Arti talbisul iblis adalah bagaimana rekayasa, tipu daya syaitan untuk menjatuhkan orang-orang yang beriman ke jurang kedurhakaan, kemaksiatan penuh dosa. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, ada sekian banyak cara yang dilakukan oleh setan agar kita terjerumus dalam dosa-dosa. Nah, di dalam dosa-dosa itu ada yang kecil, ada yang besar, ada juga yang sedang.
Di dalam kitab Imam Az-Zahabi beliau sebut al-kabair, dosa-dosa besar. Artinya beliau membahas sekian banyak dosa-dosa besar. Yang kemarin kita sebutkan paling tidak dalam kitab ini 76 lebih dosa besar. Yang nomor 4-nya kata Imam Az-Zahabi, dosa paling besar yang nomor 4 itu adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Tapi meninggalkan salat ini banyak golongan-golongannya tentang salat ini banyak. Pemahaman para ulama banyak tentang salat. Artinya manusia, orang berislam atau muslim atau orang mukmin dengan salat ini ada beberapa golongan. Golongan yang pertama, orang yang melaksanakan salat kemudian beriman. Ada golongan yang kedua, orang yang melaksanakan salat tapi tak beriman. Yang ketiga, ada orang yang malas-malasan dalam salat. Masuk dalam situ kategorinya lalai. Yang ketiga, ada orang yang tidak menjalankan salat. Dan yang terakhir, ada orang yang mengingkari salat. Nah, ini banyak nih. Dia ada golongan-golongan tertentu. Insyaallah nanti kita coba bahas. Aqimis salata li dzikri, kata Allah. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Sekarang pertanyaannya, nih saya kasih, langsung saya angkat kasus nih. Saya angkat kasus. Kasus pertama itu, ada seorang tokoh yang dianggap tokoh tapi bagi saya itu bukan tokoh. Seorang dosen. Dia berkata di medianya, di akun sosialnya, beliau bilang begini, tidak ada dalil tentang kewajiban sholat 5 waktu. Pernah dengar itu Pak? Siapa nama orangnya? Sebutkan. Kalau kenal sebutkan. Ade Armando. Tuh. Tahu Pak ya? Ini banyak nih Pak. Abu Janda selanjutnya itu tak tahu Abu Gosok atau Abu apa, kita nggak tahu itu. Apa kata beliau? Tidak ada dalil tentang sholat 5 waktu itu wajib. Nah, ini bagus ini. Pembahasan ini penting untuk diangkat. Nah, nanti beliau masuk dalam kategori yang mana? Dan jangan salah, pengikutnya tidak sedikit. Itu yang nonton banyak. Tapi tidak tahu itu yang sholat apa banyak apa tidak, atau jangan-jangan ngikut sekaligus tidak sholat gitu. Nah, nanti kita bahas itu. Kita bahas kelompok yang pertama terlebih dahulu. Ada orang-orang yang sholat dan beriman. Orang-orang yang sholat dan beriman itu sebenarnya yang memang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita katakan yang disukai oleh Allah? Memang anjurannya itu, perintahnya itu aqimis salata li dzikri. Kalimat aqim itu di dalam bahasa Arab menggunakan fi'lul amri, kata perintah. Ulama sepakat kata perintah di situ berartikan bukan sunnah, tapi berartikan wajib. Saya ulangi sekali lagi. Dalam kalimat tersebut, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Sepakat ulama dalam pembahasan ini, salat di sini disebut dengan as-salawatul khamsal maktubah. Salat 5 waktu yang wajib. Salat subuh berapa rakaat Bu? 4. Salat subuh berapa Bu? 2. Kemudian salat zuhur 4. Salat asar 4. 2 tambah 4 tambah 4 12. Salah 10 ya, 10, jangan salah nih. Kemudian salat maghrib 3. Sudah 13, tambah salat Aisyah 4, jadi 17. Ini 17 apa? 17 rakaat atau harakat? Rakaat. 17 rakaat ini dalam 5 waktu itu kortingan terkecil di antara sekian banyak para anbiya. Jadi permintaan terakhir yang sudah nggak dikabulkan oleh Allah. Kalau ada minta lagi, dah malu Nabi minta. Itu pun yang 5 itu susah nyari yang sholat itu. Yang 5 saja, 17 rakaat. Baik, yang pertama, orang-orang beriman, orang-orang yang berislam, ada rukun Islam, ada rukun iman. Mereka diperintahkan untuk menjalankan sholat. Sholat itu rukun Islam apa rukun iman? Rukun Islam. Ada berapa Bu?
Ini jangan salah. Ada berapa bu? 6 rukun iman bu, yang 6 rukun solat 5. Jadi karena sudah lama tidak belajar rukun, kalau di SD kan kita pelajari, kita hafal nama-nama surga, nama-nama neraka. Nama surga ada 7, kami hafal tuh Pak, dari pertama sampai akhir. Firdaus, Matwa, Kuldi, Naim, Adnin, Darussalam, Darul Jalal, habis 7 surga. Neraka juga ada, Jahanam, Sakor, Wil, lupa lah yang lainnya itu. Baik. Kemudian pada kondisi yang kedua, ada orang sholat, ada orang yang melaksanakan sholat, tapi kemudian dia bermain dengan sholat. Itu Allah sebutkan dalam surat yang lain, dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ada orang-orang yang sholat tapi main-main, malas-malasan. Ini sholatnya orang munafik. Tapi apakah anak-anak kecil yang sholat main-main itu munafik, Ustaz? Itu lain cerita. Itu tak bisa dibahaskan, kategorinya berbeda. Yang dimaksud dengan sholat yang orang-orang yang sholat tapi bermain, itu disebut dengan orang-orang yang kategorinya pertama fasik, yang kedua munafik. Yang pertama apa? Fasik. Yang kedua, yantazirul asr, yusallil asra fi waqtil yusalli az-zuhra fi waqtil asr. Mereka ingin melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, atau dalam bahasa lain disebut dengan yantaziru zuhra fi akhiril asar. Jadi mereka menunggu sholat az-zuhur itu di waktu asar. Artinya banyak orang-orang yang melaksanakan sholat itu memang malas-malasan. Dia tunggu sholat zuhur jam 12.30, karena masih lama waktunya, santai dulu, jualan dulu, ngajar dulu, dari ngajar balik ke rumah dulu, mandi dulu, masak dulu, belum sholat nih, kemudian cuci piring dulu, tengok kemudian baju agak kotor sedikitnya, tak banyak, ada kata setan, cucilah dulu, saya cuci dulu. Sudah jam 15.20 atau 15.15, wih bentar lagi mau sholat asar, barulah kemudian ini tipenya bu, ini tipe orang yang lalai dengan sholat. Atau orang-orang yang mendahului kepentingan dunia ketimbang sholat. Misal azan, setelah azan dia tunggu qomat, setelah qomat dia tunggu masuk sholat, orang berkumandang sholat. Kemudian setelah sholat dia tunggu lagi sampai orang sholat selesai, sholat berjamaah, dia juga belum sholat. Kemudian sedang ada bisikan, udah nanti dulu nonton TV-nya, sholat dulu. Ketika sedang mau berangkat sholat, tiba-tiba iklan muncul di TV, Shopee 12.12. Tertahan, yang tadi pengen sholat tertahan kenapa? Karena pengen nonton, atau pengen klik, tangan dah mulai gatal mencari HP, sehingga yang diambil HP jadi lalai dengan sholat. Ujung-ujungnya sholatnya jam 2. Itu sudah jauh sekali. Tapi para ulama kemudian berbeda pendapat. Ada yang disebut dengan sholat tepat pada waktunya, dan sholat di waktu yang tepat dan sholat tepat waktu itu berbeda. Oleh para ulama berbeda. Sholat di waktu yang tepat dengan sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu ketika azan berkumandang, orang sudah bersiap-siap untuk sholat. Dan kemudian yang laki-laki berangkat ke masjid, ibu-ibu juga ada yang pergi ke masjid dan lain sebagainya. Ketika qomat mereka sholat berjamaah di masjid. Itu sholat tepat waktu. Tapi kemudian ada sholat di waktu yang tepat. Artinya sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar. Pertanyaannya adalah, adakah toleransi waktu sehingga dikatakan lalai? Ada. Lebih 30 menit dari waktu yang ditentukan. Maka di pesantren itu banyak yang kemudian sholat zuhurnya jam 12.30, mereka akan azan di jam 1.13.00, menyesuaikan waktu pendidikan atau kurikulum sekolah. Boleh, para ulama tidak ada masalah, tidak mempermasalahkan. Tapi lebih daripada itu toleransinya berubah menjadi lebih daripada itu lalai. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus dipahami. Nah, yang dikategorikan lalai tersebut ghafilut,
Orang-orang yang bermain HP, orang-orang yang nonton, orang-orang yang lebih mementingkan dunianya ketimbang solatnya, itu yang disebut dengan lalai. Sehingga mereka ketika ingin solat, mereka berburu-buru. Sudah terus, karena sudah waktu sudah mepet, baru kemudian mereka mencoba untuk mendirikan solat. Itu yang kedua, orang-orang yang lalai dengan solat. Yang ketiga, ada orang yang meninggalkan sholat, atau orang yang sholat di akhir waktu. Orang yang sholat di akhir waktu itu sama seperti penjelasan pertama, yang kedua tadi, tidak ada orang yang sholat di akhir waktu kata Nabi kecuali itu kaum munafik. Jadi orang-orang munafik itu mereka yang mengakhirkan sholat mereka. Sehingga makna daripada tarkus sholah, meninggalkan sholat oleh para ulama itu dimaksudkan takhirus sholah. Saya ulangi sekali lagi. Ada penjelasan oleh para ulama meninggalkan sholat. Diartikan oleh para ulama meninggalkan sholat itu bukan meninggalkan sholatnya, tapi takhirus sholah. Dianggap mengakhirkan sholat. Ada satu cerita, tapi cerita ini bukan untuk dijadikan motivasi, bukan, tapi hanya untuk sekedar pemahaman. Suatu ketika Imam Abu Hanifah hendak melaksanakan salat zuhur. Ketika hendak melaksanakan salat zuhur, Imam Abu Hanifah mendengar ada berita kematian tak jauh dari kampung tersebut. Sehingga Imam Abu Hanifah langsung berangkat menuju tempat kematian tersebut tanpa melaksanakan salat zuhur. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Tapi ini bukan untuk motivasi ya, dan bukan untuk panutan. Singkat cerita, sampai di sana Imam Abu Hanifah mengurus mayatnya, memandikan jenazah tersebut sampai selesai, dan sampai hendak mensolatkannya. Ketika hendak mensolatkan jenazah tadi, azan asar berkumandang. Ditanya oleh muridnya, Imam Abu Hanifah, kan imam belum sholat. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Idzan aqsir. Jadi saya harus qasar. Nah, itu jawaban Imam Abu Hanifah. Tapi itu tak berlaku buat kita Bapak Ibu, karena beliau imam mujtahid. Apa kata beliau? Anajma. Berarti saya jamak, kata dia. Nah, itu enaknya kalau imam itu enaknya Pak. Tapi ini tak berlaku untuk kita. Kita bukan mujtahid. Nah, kemudian kembali masalah tadi, yang ketiga, ada orang yang mengakhirkan solat yang dikategorikan oleh Nabi sebagai solatnya kaum munafik. Kemudian yang keempat, tarikus solat, meninggalkan solat. Jadi ada orang yang meninggalkan solat dalam dua kategori, tarikus solat amdan wa tarikus solat ghairu amdin. Meninggalkan solat dengan sengaja dan meninggalkan solat tanpa sengaja. Ini kita ambil contoh. Bapak Ibu bersantai di rumah, ada orang yang memang sengaja tidak sholat, itu ada. Nih Bapak boleh tengok nanti anak-anak di rumah, tanyakan, udah sholat nak? Belum Bu? Tanya terus, selagi dia masih jawab belum, tanya terus sampai dia bosan ditanya. Biar apa? Biar dia sholat. Karena mohon maaf, banyak yang tak sholat tuh, banyak yang tak sholat itu. Sehingga mohon maaf, banyak juga orang-orang yang pekerja yang tak sholat, itu banyak. Kenapa mereka tidak sholat? Satu, malas. Yang kedua, kenapa mereka tidak sholat? Karena mereka memang tidak pengen sholat. Yang ketiga, bagi mereka merepotkan. Yang keempat, bagi mereka lagi sibuk. Sehingga ada tulisan buku begini, ya Allah, mohon maaf, kami sedang sibuk. Itu tulisan buku. Coba bayangkan tuh Pak. Bahkan ada yang lebih parah itu, azan berkumandang dia sedang asik zina itu. Sehingga tertulislah satu buku, maaf ya Allah, kami sedang berzina, kata dia. Itu entah melawan Tuhan, tak tahu saya. Yang jelas itu judul buku dan lain sebagainya. Dan ini unik, terlalu banyak yang seperti ini. Itu kasus orang-orang yang sengaja meninggalkan salat. Ada apa alasan lain mereka meninggalkan salat selain daripada kesibukan? Memang mereka menganggap salat itu tidak wajib. Sehingga kalau tak wajib tak perlu dijalankan.
Nanti itu pembahasan yang nomor terakhir. Orang yang menganggap salat tidak wajib, itu nanti ada kaitannya dengan pembahasan yang nomor terakhir. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dia tidak berhak qada. Kata Imam Syafi'i tidak berhak qada. Ini tolong dipikirkan baik-baik. Dalam mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji mengatakan orang yang sengaja meninggalkan salat tidak wajib qada. Jadi yang wajib qada itu yang mana? Yang nomor 2. Orang yang tidak sengaja meninggalkan salat disebabkan rufi al-qalam, disebabkan karena ada sebabnya. Sebab pertama, tertidur terlelap sehingga alarm pun tak terdengar, disiram pakai air pun tak bangun, diinjak pun tak mau, tak bangun-bangun. Itu mati atau pingsan tak tahu kita. Itu kalau seperti itu bagaimana? Tiba-tiba sholat subuh baru terbangun jam 8, langsung dia sholat, alarm hidup dia tak dengar, dibangunkan dia tak sadar, disiram dengan air dia masih nikmat tidurnya. Itu mantap tuh Pak. Itu bukan iblis lagi itu yang membisikkan dia itu, dia tingkat tinggi itu. Artinya apa? Kalau orang seperti ini masih tertidur, kemudian dia terbangun di jam 8, kemudian dia langsung sholat subuh, secara aturan dia salah, secara dosa dia tak berdosa. Salah tetap salah, tapi dia tak berdosa. Nah, ini tolong dipahami baik-baik nih. Ini penting. Tapi kalau anak yang tidur, kita yang tidur, alarm sudah kita dengar, terbangun mah turun menengok ke atas. Bau jam 7 bau. Bau jam 7, salat subuh jam 5. Ini baru jam 7 kata dia. Masih lanjut tidur dia, bangun jam 8. Itu sengaja meninggalkan salat. Itu sengaja. Dan itu berdosa. Nanti kaitannya dengan dampak daripada perbuatan dia. Nah, orang yang tidak sengaja tadi disebut dengan rufi al-qalam. Rufi al-aqlam an salatin, 3 paling tidak. 1, orang yang tertidur terlelap sampai dia bangun. Kemudian orang gila sampai dia sadar. Orang yang hilang akal sampai dia sadar. Yang terakhir ada namanya, yang ketiga, sabihata ya belum, anak kecil sampai dia balik. Anak kecil itu bapak suruh sholat, dia belum ada tahkim bagi mereka, belum ada penghukuman. Artinya belum ada hukuman yang terikat dengan anak kecil. Dia mau sholat ke, dia mau tidak ke, itu tak ada urusan. Sampai dia balik. Kalau sudah balik baru kemudian dihakimi, baru berlaku syariat bagi mereka yang sudah balik. Kalau belum balik dia tidak berlaku. Tapi bagaimana dengan kami yang tua-tua Ustaz, di atas 70? Tetap berlaku. Tetap berlaku. Hanya saja ada pengaruh-pengaruh yang di dalam hadis Nabi kemudian disebutkan. Ada keringanan-keringanan yang kemudian diberikan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ada orang yang mengingkari sholat. Baik, kita mulai dari nomor 4. Yang nomor 4 tadi, ada kelompok yang meninggalkan sholat. Dulu di Indonesia ini ada kelompok. Nah, ini penting sekali untuk Ibu dengar nih. Kelompok itu disebut dengan Ghafatar. Pernah dengar Ghafatar Bapak Ibu? Siapa namanya? Apa kepanjangan itu? Nah, Gerakan Fajar Nusantara. Saya memikir itu tadi, itu apalah panjangan. Ghafatar. Mereka hanya sholat di malam hari. Kalau bahasa lainnya sholat tahajud di malam hari. Tapi sholat 5 waktu mereka tidak sholat. Namanya Ghafatar. Ghafatar itu gerakan Fajar Nusantara tahun 2006, kemudian 2015, dan kemudian itu sangat berlaku di Jawa. Ciledug, Bapak Ibu tahu Ciledug ya? Saya tak pernah ke sana sih, tapi nama tempatnya Ciledug. Itu pengikutnya banyak. Mereka tidak mau sholat. Sholat mereka di malam hari. Baik. Tapi kemudian ada kebalikan Bapak Ibu. Ada kelompok non muslim tapi mereka sholat. Sholatnya lebih banyak daripada kita. Kalau kita sholat 5 waktu, kalau mereka sholatnya 7 waktu. Namanya KOS, Kristen Ortodok Syria. Sholatnya 7. Nah, yang sholatnya pakai joget-jogetan. Ada joget tangan sampai ke bawah, nanti dantuk-antuknya kepala ke bawah. Tapi gerakannya hampir sama. Gerakannya hampir sama. Hanya saja mereka juga pakai mukena, pakai peci juga. Nah, tapi kemudian mohon maaf, ini sampai keluar berarti ini kan. Injilnya pakai bahasa Arab. Nah, itu hati-hati tuh. Itu kelompok yang sesat tuh. Ghafatar itu disesatkan oleh para ulama. Majelis Ulama Indonesia mengatakan ini aliran sesat.
Kapan-kapan kita bahas aliran sesat itu. Banyak sekali. Ternyata di Indonesia ini paling laris. Jadi kalau pengen membangun gerakan sesat itu paling laris di 2 tempat. India satu, di sini satu. Itu laris minta ampun tuh. Terutama di tanah Jawa. Ini kita bukan menghina, tapi memang begitu kondisinya. Di tanah Jawa itu laris. Kelompok-kelompok tertentu itu laris. Baik. Nah, kemudian yang terakhir itu namanya disebut dengan golongan yang mengingkari salat. Golongan yang mengingkari salat ini disebut dengan kelompok liberalisme. Liberalisme ini ada 2. Ada yang tidak mengingkari salat, ada yang mengingkari salat. Nah, yang mengingkari salat ini kaum muslimin, tapi mereka tidak mau salat dan mereka mengingkari salat. Nah, itu Ade Armando DKK. Tapi ada kemudian kaum liberalisme ini salat, tapi mereka salatnya itu memang bukan untuk bertujuan untuk mendapatkan ridhonya Allah, bukan. Tapi hanya sekedar salat saja. Memang tidak ada tujuan atau tujuannya untuk dunia ada. Dan mereka biasa salatnya agak molor-molor itu biasa. Yang penting kami salat. Apa kata mereka? Yang penting kami salat. Tapi mereka kemudian ada yang berpahaman bahwa salat ini memang tidak wajib. Ada. Nah, ini yang susahnya. Sekarang kalaulah golongan ini sudah kita pahami, baru kemudian kita mengukur diri. Kita masuk dalam golongan yang mana? Yang salat beriman, atau salat malas-malasan, atau salat di akhir waktu, atau kita tidak mengatakan tidak salat, atau kemudian kita mengingkari kewajiban salat. Sehingga kelompok seperti ini, mohon maaf, itu masuk ke dalam masyarakat dengan 5 model tersebut. Dan Bapak Ibu boleh lihat kelima-lima model ini ada pada diri umat muslim, bukan mukmin. Jadi jangan salah. Kenapa? Nanti suatu saat Bapak Ibu lihat ada seorang pemuda misalkan sedang jalan, kok enggak sholat? Atau bapak-bapak, kok enggak sholat dia? Kita sholat dari pertama sampai terakhir, dari awal sholat zuhur sampai akhir sholat zuhur, kita melihat dia di warung itu aja ngopinya. Kok enggak sholat? Ketika kita tanyakan, kenapa kau belum sholat? Aku belum dapat hidayah lagi. Dengar sampai sini Bapak Ibu ya, paham ya? Tidak ada alasan mau berhidayah dia atau tidak dapat hidayah. Orang yang meninggalkan sholat, para ulama berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat, sebagian ulama mengatakan kafir. Dalilnya apa? Kembali kepada perbedaan orang muslim dan orang kafir adalah tarkus sholat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Oh, ini berat ini Bu. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, jatuhnya apa? Kafir. Nerakanya langsung disebut oleh Allah, masalakakum fi saqar. Tapi kalau yang tak solat ni kaum munafik, orang munafik dia solat tapi di akhir waktu masuk dalam kategori munafik, masuk di neraka jahanam. Tapi kalau dia sengaja meninggalkan solat, sengaja, tapi dia tak munafik, dia sengaja meninggalkan solat, neraka sakar. Masalakakum fi saqar, disebutkan di situ. Qalu lam nakum minal musallin, kami bukan termasuk golongan orang-orang yang sholat. Ini baru golongan orang yang sholat. Orang yang sholat berarti dia sengaja meninggalkan sholat. Dia terindikasi satu penyakit disebut dengan kufur. Sampai sini paham Bapak Ibu? Tapi kemudian para ulama berkata, orang yang meninggalkan sholat tidak juga sebagian ulama mengatakan tidak dihakimi kafir atau keluar daripada Islam, tapi dia cenderung pada kekufuran. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Tapi kemudian ada yang kemudian mengingkari. Ada orang yang mengingkari, ada. Itu tadi kaum liberal tadi. Mereka sebagian golongan mereka ada yang mengingkari salat. Apa kata mereka? Salat itu tidak wajib. Tidak ada dalil-dalil tentang kewajiban salat 5 waktu. Nih orang seperti ini dia sedang mengingkari salat, sedang mengingkari kewajiban salat. Kalau dia mengingkari kewajiban salat, masuk dia dalam kategori ingkar, masuk dia dalam kategori kafir, batal syahadatnya. Bisa dikategorikan kepada murtad, maka darah dia halal untuk dibunuh. Makanya dia dibunuh, dipukul orang ketika demo itu kan, cuman tidak mati. Nah ini tolong dikat nanti Mang ya, yang terakhir nih, tolong dikat itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kemudian apa dampak negatif yang lain? Dampak negatif yang lain adalah bukan hanya sekedar pada konteks itu Bapak Ibu, tapi lebih tepatnya ketika kita membiarkan anak-anak kita meninggalkan salat dan kita tidak memberikan hukuman bagi mereka yang salat, yang tidak salat,
maka disitulah kemudian mohon maaf, kita tidak akan punya generasi yang rajin sholat. Kita tidak punya. Maka mohon maaf, peradaban Islam itu runtuh bukan hanya karena faktor eksternal luar, tapi juga faktor internal. Internal itu siapa? Umat muslim itu sendiri. Awwalu ma yuhasab yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab yaumil kiamat apa? Salat. Pertama kali. Pertanyaannya adalah banyak orang yang tak percaya dengan itu. Banyak orang yang tidak percaya. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana. Orang-orang yang salat itu belum seutuhnya percaya kalau salat itu yang mengantarkan dia ke dalam surga atau ridhonya Allah. Sehingga mohon maaf, ada orang yang main-main salatnya, dia tidak ada merasakan kenikmatan salatnya. Sehingga bisa jadi kenapa orang-orang meninggalkan salat, karena ketika mereka salat mereka tak merasakan nikmatnya salat. Tidak merasakan. Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari dalam kitabnya Asrarus Salah. Siapa itu Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari? Ulama Indonesia dari Banjar tapi tinggal di Tembilahan. Nah, tinggal di Tembilahan di Sapat Hidayat. Beliau ulama ternama, Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Dalam tulisannya Asrarus Salat beliau mengatakan, pentingnya salat, rahasia salat itu adalah bagaimana berkomunikasinya manusia dengan Sang Pencipta. Jadi sebenarnya begini, ketika seseorang itu sedang salat, itu penghambaan diri yang paling tinggi, kata beliau. Penghambaan diri yang paling tinggi. Karena di situ ata'us shalah. Mereka taat kepada Allah dengan salatnya. Mereka patuh sama Allah. Yang kedua, mereka menghambakan diri lewat sujudnya. Bayangkan. Kemudian mereka berharap rojak kepada Allah lewat doanya. Makanya di dalam salat itu ada zikir dan ada doa. Itu harapan yang tertinggi yang bisa kita berharap kepada Allah. Yang terakhir, ada orang yang meluangkan waktunya hanya 5 menit. Dia luangkan waktunya dunianya untuk Allah, meskipun hanya 5 menit. Tapi mereka tinggalkan untuk Allah. Artinya Allah memandang pertama kepatuhan dia, yang kedua kerelaan dia, yang ketiga keikhlasan mereka. Maka yang dibutuhkan itu. Nah, pertanyaannya, mudah atau sulit untuk bisa khusyuk dalam salat? Nah, itu sulit, Pak. Kalau kami waktu MTS dulu, kata guru kami begini, kalau mau khusyuk dalam salat, kata dia, jadi ketika salat itu coba bayangkan makna daripada apa yang kita baca. Nah, itu kata guru saya. Allahu Akbar. Nah, tapi jangan diganti. Ini ada kelompok sesat ini di Jawa juga. Ada kelompok sesat di Jawa itu. Apa kata dia? Allah Maha Besar. Oh, dia enggak Allahu Akbar. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Wadah. Jangan salah, itu ada. Dan kami termasuk orang yang bukan senang ya, tapi memang sempat mencari tahu ke beberapa kelompok yang sesat di dalam aliran Islam yang ada di tanah Jawa ketika itu. Sebenarnya banyak, yang terdeteksi itu aja yang sedikit. Bahkan Bahai itu agama baru, disebut dengan Bahai. Sebelum menjadi agama baru itu dia sekte dan masuk dalam jalur agama Islam juga. Dan ini dulu pernah tumbuh, kalau saya tak salah, dalam pemaparan Syekh Ramadan Al-Buti, Al-Bahai ini tumbuh berkembang di Mesir. Di Mesir. Itu termasuk agama baru. Sekarang di Indonesia jadi agama baru. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, disitulah kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan anakmu, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian Allah sebutkan dalam yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Kemudian amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kalian biarkan harta kalian, anak kalian, istri kalian. Nah, ini yang paling senang nih kita bahas. Sedang asik salat, tak mau salat tahajud, kata bininya, "Bang, temankan aku dulu di kamar deh, Bang." Hilang cerita salat tadi. Gara-gara bini. Bini pun begitu pula. "Bang, adik nak salat sebentar, Bang. Gimana, Bang? Boleh? Antar lu, kawankan aku dulu." Ini kadang-kadang suami begitu pula. Hati-hati itu, Pak. Cobaan berat itu. Sedang asik sholat, dek buatkan aku teh dulu lah. Lalai jadinya. Bukan senang istrinya sholat tepat waktu, malah minta pula lagi. Ini kalau dapat begitu tuh bahaya tuh. Kemudian anak-anak,
bisa membuat kita lalai dari sholat? Bisa. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Kalau dalam perjalanan yang masih di dalam kota, ketika mendengarkan azan sebaiknya berhentilah. Kecuali safar. Kalau dalam safar itu pun juga dianjurkan. Kalau kita safarnya pakai mobil, bisa kita berhenti, ambillah yang paling dekat dengan kita waktunya. Kalau kita sudah keluar dari perbatasan dan kita belum zuhur dan masuk waktu zuhur, berhentilah terlebih dahulu untuk salat. Sekaligus dijamak waktu asar atau di qasar. Selesai. Tapi bolehkah kami jamak takhir? Ya tidak ada masalah. Boleh saja. Tapi yang paling dianjurkan sebisa mungkin ketika kita berhenti, kemudian kita jamak, itu yang lebih baik. Kenapa? Ditakutkan, dikhawatirkan terjadi yang lain. Pernah terjadi satu ketika teman saya bilang, "Wan, aneh belum sholat zuhur, aneh belum sholat asar, ini waktu sudah mau maghrib, aneh juga belum sholat maghrib." Rupanya bentar lagi masuk waktu isya. Coba sekarang tinggalnya berapa banyak? Dia cuma sholat di waktu. Sekarang mau ente jamak dari zuhur, dari asar, dari maghrib sampai isya, ente jamak jadi satu. Anak kodok aja lawan, kata dia. Terserah ente lah. Mau ente kodok kayak mau ente apain silahkan. Coba bayangkan Pak. Itu karena apa? Karena kita menganggap remeh sholat. Setan paling suka dengan orang yang meremehkan sholat, itu senang banget ya. Sekali kita meremehkan sholat, itu berat sekali untuk melakukan sholat lagi itu. Makanya bahasanya begini Bapak Ibu. Kalau ada orang yang sholatnya 5 waktu di masjid selama 40 hari, sholat 5 waktu 40 hari di masjid, dia itu terlepas dari kemunafikan. Dalam hadis Nabi, orang yang sholat di masjid 40 hari tidak pernah tinggal dia sholat 5 waktu sholat di masjid berjamaah, maka dia bisa dikatakan keluar daripada kemunafikan. Artinya mudah bagi dia untuk menghindari sifat-sifat kemunafikan. Bahkan tidak terindikasi dirinya sebagai orang yang munafik. Tetapi coba kemudian setan naik tingkat, cara menghasut manusia naik tingkat dia. Setelah 40 hari kita rajin sholat, kita rajin tahajud, kita rajin duha, sholat 5 waktu. Coba sekali saja tinggalkan sholat. Sekali saja. Sekali kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid, maka akan muncul setan dan iblis yang lain akan menghasut, mengatakan untuk besok udahlah nanti lagi sholatnya, tinggal 2 kali. Untuk besoknya lagi tinggal 3 kali. Sehingga kita nanti jarang sekali untuk sholat berjamaah di masjid. Dia semakin hari, semakin kita taat semakin tinggi. Bahasa lain, semakin kita tinggi memanjat, angin semakin kuat menghembuskan begitu, bertiup. Tapi sebenarnya enggak gitu-gitu juga. Semakin kuat ibadah seseorang, memang semakin tinggi juga godaan setannya. Sehingga dalam kata para ulama itu, kalau udah tinggi itu bukan setan lagi, gitu, iblis yang menghasut lagi sudah. Gitu. Jadi kita perlu berhati-hati. Itu yang kemudian yang keempat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, apa pentingnya sholat? Dampak perbuatan sholat kalau kita meninggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, bisa dipastikan kita punya generasi yang tidak sholat. Kalau kita tidak sholat, kita bisa dipastikan punya generasi yang tidak sholat. Kata para ulama, generasi yang tidak sholat sekarang itu bisa dilihat kepada orang tuanya. Sholat atau tak sholat orang tuanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalaulah anak tidak kita ajarkan dari saat ini untuk sholat, maka akan sulit bagi kita untuk mengajarkan anak sholat. Ini berbeda Bapak Ibu. Ibadah sholat itu tidak sama dengan ibadah puasa, tidak sama dengan ibadah zakat, tidak sama dengan ibadah yang lain. Ini yang paling sulit. Kenapa? Karena sholat itu banyak sekali yang harus kita ajarkan kepada mereka. Banyak. Karena kadang kalau sudah sholat, terpengaruh oleh lingkungan, tak jadi sholat ya. Berat sangat. Kita sudah ajarkan anak sholat 5 waktu di masjid. Kita bawa dia ke masjid. Kita ajarkan dia sholat. Di rumah dia rajin sholat. Pindah dia. Dapat dia lingkungan sekolah. Yang teman-temannya tak sholat, dia sholat. Apa kata teman-temannya? Ente sok suci. Udahlah enggak usah sholat, nanti aja. Awalnya mungkin tidak disuruhnya berhenti sholat. Tapi awalnya, ntar dulu sholatnya, kan masih panjang waktunya. Ini bahasa setan. Akhirnya apa? Dia ulur sholatnya. Singkat cerita, setelah dia ulur sholatnya, besoknya dia tidak sholat lagi.
Kenapa tidak sholat lagi? Karena dia lihat kawan-kawannya yang tak sholat tidak diapa-apakan. Coba bayangkan dampak pengaruh perbuatan lingkungan terhadap anak. Berat Pak, berat sangat. Nah kalau kita tidak punya istiqamah sholat baik di rumah ataupun di masjid, kalau bisa bapak-bapak di masjid, dan itu akan berat Pak. Kenapa? Sudah anak di luar terpengaruh, sementara di rumah kita suruh anak kita sholat. Apa jawaban anaknya? Bapak aja tak sholat gitu. Sekarang kita mau jawab apa? Mau kita marah? Nanti apa yang kita buat itu yang dibuat oleh anak. Apa yang kita buat itu yang dibuat oleh anak. Jangan salah Bapak Ibu. Dan ini kemudian yang menjadi persoalan kita hari ini. Boleh Bapak Ibu lihat, baik instansi sekolah ataupun instansi-instansi yang lain. Bahkan mohon maaf, ada perusahaan-perusahaan yang memang dengan sengaja melarang karyawan-karyawannya untuk sholat. Ini yang kayak gini nih Pak. Kita butuh pemerintah untuk dengan tegas memberikan hukuman kepada perusahaan-perusahaan yang membatasi karyawan-karyawannya untuk sholat. Ini kita temukan Pak. Mohon maaf kita temukan. Ada karyawan kerja di salah satu perusahaan, bahkan kerja di toko. Ini toko Cina. Tidak boleh karyawan itu sholat. Sehingga bingung dia bagaimana mau kabur itu susah. Wah yang kayak gini nih. Sudah kita susah mengajak orang untuk sholat, tapi kemudian ini tidak diberikan ruang untuk sholat. Nih kemudian untuk masjid kita ingatkan Pak. Kalau ada anak kecil datang ke masjid, sekalipun dia bermain di masjid, biarkan Pak. Orang tua jangan merasa terganggu, jangan. Karena sulit ngajak anak Pak. Saya lihat sendiri Pak. Anak SMK itu, saya pernah ngajar di salah satu sekolah di Yogyakarta. Itu SMA. Pertama kali saya masuk ke dalam sekolah tersebut, itu anak tuh masih di dalam kantor polisi, habis nusuk gurunya. Jangankan sholat, berakhlak baik aja kita udah bersyukur pada Allah tuh. Itu bayangkan, saking susahnya ngurus mereka. Kemudian saya bilang kepada guru-guru tuh, sekarang bisa saja kita memberikan contoh yang baik akhlak saja sama mereka, itu udah baik, udah lumayan, udah cukup. Akhirnya singkat cerita kita buat pelan-pelan Pak. Kita aja, itu sekolah dari lembaga atau instansi yang Islam. Coba bayangkan, SMK. Kemarin beberapa hari yang lalu ada guru-guru curhat. Saya tanya, kenapa sekolah ini dekat dengan masjid? Tapi kenapa anak-anak itu tidak sholat di masjid? Apa kata ibu gurunya? Anak-anak kami Pak diusir kayak anak kucing Pak dari masjid tuh, kata dia. Dan kami pernah ditunjuk-tunjuk oleh pengurus masjid itu Pak, kata dia. Anak-anak itu memang ribut Pak. Pertanyaan saya adalah, sanggup tidak kita ngajak anak kita untuk ke masjid? Kalau kita tidak sanggup ngajak anak kita ke masjid, jangan pernah larang anak orang datang ke masjid. Sekalipun bermain, memang masa mereka. Tapi bermain di masjid ganggu orang khusyuk sholat. Sekarang pertanyaannya adalah, hari ini Anda terganggu sholat, besok tidak ada yang sholat di masjid. Coba lebih sedih mana? Makanya cara mengatasinya adalah tidak ada masalah. Mohon maaf, di Saudi itu Pak, Bapak lihat tentara-tentara itu manusia yang sudah dewasa yang diurus, bukan anak kecil. Tentara Saudi, sekian banyak jamaah umroh yang datang, itu tentara-tentaranya itu sholatnya di akhir waktu itu. Maaf, bukan di akhir waktu, setelah jamaah sholat baru dia sholat. Kenapa? Untuk menertibkan. Yang tua saja pakai ada yang menertibkan kok. Jadi tidak usah takut. Maka terkhusus untuk pengurus masjid, ini penting sekali. Kalau hari ini kita tidak mengenalkan sholat sama anak, jangan salah kalau kelak mereka nggak kenal sholat. Dan jangan salah ketika dia membantah, wong bapak nggak pernah ngajak saya sholat ke masjid kok. Dan nanti pertanggungjawaban di akhirat itu yang susah. Ya Allah, aku tidak pernah diajak bapakku sholat. Jadi sedang melangkah ke dalam surga, bapaknya ditarik balik. Kau jangan masuk dulu, kata dia. Sini, cuci balik. Gantian, anaknya yang ke surga, bapaknya ke neraka. Itu Pak yang kita tak inginkan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Cuman satu baru selesai, baru sholat tok. Memang berat Pak, kalau masalah sholat ini berat sangat. Kenapa begitu? Karena ini yang menjadi perhitungan terberat kita kelak di akhirat. Orang puasa, orang zakat, tapi kemudian dia tidak sholat, tidak bisa Pak.
Tapi kalau dia sholat, rajin dia sholat, tapi kemudian dia juga tidak baik dengan masyarakat, tidak bisa juga masuk surga itu. Jadi semuanya harus imbang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mulai saat ini kita coba berpikir kembali. Yang tadinya sholatnya masih malas, cari video yang bisa membuat kita termotivasi dengan sholat. Atau yang bapak-bapak ini bagus, cari kawan yang rajin ke masjid. Itu untuk meningkatkan motivasi dan semangat, dan biar kita istiqomah. Kalau sendiri memang berat, sangat berat sekali. Apalagi sholat tahajud. Nak sholat tahajud di malam hari sendiri, nak ke masjid, belum lagi bisikan setan kiri kanan kan. Dengar suara kucing melompat lah takut kita. Nggak jadi sholat kita Pak, nggak jadi sholat. Tapi coba bersama-sama, coba kemudian itu menambah semangat. Artinya itu penting untuk kita bangun. Oke Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, sebenarnya belum selesai tapi insya Allah kita selesaikan di waktu yang lain. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam kitab yang tadi saya bacakan, Asrarus Shalah, karangan Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, itu beliau menekankan salat itu bukan masalah engkau dengan Tuhan saja, kata dia. Tapi salat itu memang harus bagaimana tidak menunggu hati bersih, tapi bagaimana kita bisa memaksakan diri kita untuk tetap salat. Itu yang paling penting. Karena dari awal dipaksa, kemudian kita memaksa, kemudian kita terbiasa. Biasa, kemudian terakhir kita terbiasa. Kalau sudah terbiasa itu dah enak. Tapi kalau sudah sulit kita memaksa, itu yang susah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau semakin besar tinta hitamnya, semakin susah untuk diajak salat. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.